Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fariha Siti Azhara dengan NIM 0801118825300001. Saya merupakan anggota kelompok dari kelompok 1. Dan kemudian saya akan mengerjakan tugas praktikum pengantar teknologi informasi nomor 1, yakni merapikan data ini menjadi 6 kolom. Pertama, saya akan mengeblok dulu semua data yang ada di kolom A, kemudian di tab menu ini ada menu data. Diklik dan kemudian pada menunya ada data tools, yakni text to columns. Nah, di sini tipe datanya itu ada delimited dan fixed width. Nah, delimited ini kita klik next dan di sini sebagai pemisahnya yaitu tanda koma pada data ini. Jadi kita akan klik tanda koma ini. Setelah itu klik finish. Nah, setelah itu, data akan secara otomatis itu menjadi terubah 6 kolom, yaitu ada kolom age, kolom gender, education, job title, years of experience, dan salary. Kemudian, saya akan menambahkan satu kolom lagi, yaitu kolom nomor, yaitu dengan mengeblok juga kolom yang A, kemudian klik home, klik insert. Nah, kemudian ada data yang kosong ini saya isi dengan nomor. Nah, untuk mengisi nomor otomatis, saya menggunakan rumus sama dengan sequence buka kurung 6705. Ini berdasarkan data yang telah dikirim di WhatsApp, itu saya membaca ada 6750 data. Nah, setelah itu kita bikin filter supaya bisa melihat apakah data ini ada yang kosong atau memang benar data tersebut. Klik tab menu home, kemudian ada editing di sini, klik sort and filter. Di sini klik filter, dan secara otomatis juga akan ada simbol segitiga ke bawah seperti itu. Nah, di sini saya akan melihat apakah di kolom H ini ada kolom yang kosong atau tidak. Ternyata ada, jadi kita akan mencari tahu nomor berapa sih kolom yang kosong tersebut gitu. Ternyata kolom yang kosong itu terdapat pada nomor 173, 261, dan 6705. Setelah itu saya akan menghapusnya 173 dan 261, 60. Kemudian ada yang terakhir yaitu 6705. Nah, di sini datanya bisa kita hide saja. Setelah itu saya akan sedikit merapihkan kolom-kolom ini supaya terlihat rapi dan tidak berantakan, tidak sempit. Dan saya akan juga memberi border pada keseluruhan data ini dengan mengklik tab menu home, kemudian di sini ada font, klik yang ada logo seperti ini, dan pilihan bordernya saya akan memilih yang all borders. Bisa merapihkan juga untuk data ini menjadi cell stylesnya saya ubah, terserah sih. Nah, kemudian data ini akan menjadi sedikit rapi dari yang tadi. Dan kemudian step yang kedua, saya akan melakukan pemindahan data ini berdasarkan beberapa kolom dengan satu kolom pertama. Masing-masing kolom maksudnya saya akan memberi masing-masing jumlahnya juga. Misalnya nih, langsung saja age itu umurnya saya beri rentang umur. Itu dari umur, saya melihatnya dari filter. Ini dari umur 21, berarti saya akan membuatnya rentang 10 mungkin. Jadi 20 sampai 30 begitu. Baik, langsung saja tidak usah lama-lama. Kemudian 31 sampai 40, kemudian 41 sampai 50, 51 sampai 60, dan kemudian 61 sampai 70.
Kemudian di sini juga akan saya em, oh ya, di sini akan saya hitung masing-masing rentang dari umur 21 hingga ke umur 30 itu ada berapa gitu. Baik, rumusnya itu adalah sama dengan count if buka kurung klik kolom age, koma, tanda kutip lebih besar 21 sama dengan 21 tanda kutip, koma, blok lagi kolom yang B, kemudian koma, kutip, tanda lebih kecil sama dengan 30. Untuk kurung, berarti rentang umur dari 21 hingga ke 30 itu berjumlah sebanyak 2.894 anggota. Jadi saya akan melakukan hal yang sama dengan mengcopy saja supaya lebih cepat dan efisien, tidak memakan waktu. Saya akan mengcopy. Sorry. Hmm, di sininya saya ubah saja sesuai dengan rentang masing-masing age 31 sampai 40. Kemudian lanjut saja seperti cara pada atasnya. Nah, maka akan sudah terlihat semua ya jumlah dari masing-masing umur. Sekarang di bawah rentang ini saya akan memberi rata-rata, kemudian nilai tengahnya atau median, nilai yang tinggi, nilai rendah, dan kemudian simpangan baku. Simpangan baku itu untuk mengukur kedekatan atau apa ya, kedekatan dan seberapa rentang dari data itu, ya intinya dari rentang seluruh data, dekat atau tidaknya begitu. Intinya kesamaan atau kedekatan suatu data berkelompok ini, keseimbangan baku. Rata-rata, kemudian ada median, untuk menghitung rata-rata atau keseluruhan data, yakni jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi rata-rata itu ya keseluruhan data dibagi banyaknya data, sama dengan average. Buka kurung, blok semua jumlah data tersebut, enter. Kemudian median, median itu nilai tengah, nilai yang memenuhi uh, apa antara nilai ada berapa. Misalnya nih, ada data 4 gitu. Ada data 4 dan kita akan mencari nilai tengah dari keempat data tersebut. Itu kan berarti ada dua data ya yang di tengah. Nah, itu kita akan menghitungnya dan kemudian kita akan rata-ratakan dan itulah nilai tengahnya. Tapi berbeda dengan rata-rata. Jika rata-rata itu ya jumlah data dibagi banyaknya data. Sedangkan nilai tengah itu kita mencari terlebih dahulu nilai tengahnya yang mana dan kemudian kita kalkulasikan kedua data tersebut atau lebih gitu misalnya. Rumusnya yakni median, buka kurung, blok semua data, enter. Kemudian rumus nilai tertinggi, blok juga semua data, kemudian enter. Rumus nilai yang paling rendah, ya bisa kita lihat sendiri pastinya 7 ya. Nah, simpangan baku itu menggunakan rumus STDIF.P.
Sorry, maaf. Ya, typo. Stdef titik p, log juga semua datanya, enter. Nah, ini nih data yang ada di rentang atau kedekatan suatu data berkelompok ini ya. Ini adalah nilainya, begitu. Kemudian juga memberi border pada sebuah data ini, maksudnya pada kolom baru age, akan membuat bordernya. Dan kemudian lanjut, saya akan membuat kolom baru, yakni mengenai gender. Ada male, female, dan others. Di sini, yang tadi. Saya lihat ini di filter ini tadi. Hmm. Jadi kita akan akan buat, yakni gender ya. Kemudian sebelahnya ada jumlah lagi. Ini gendernya ada male, female, dan others. Baik, sama seperti rumus yang digunakan pada age, yaitu dengan menggunakan rumus COUNTIF, tapi beda, maaf, beda di bloknya saja. Kita akan mengeblok pada kolom yang gender juga, yakni C titik 2C, koma. Kemudian di sini male. Enter. Berarti jenis kelamin perempuan itu berjumlah 3.600, maaf, laki-laki maksudnya 3.674 jumlahnya. Lanjut, sama dengan, atau kita copy paste saja supaya lebih cepat. Berarti ini kita gantinya sama dengan email. Ini others. Nah, seperti itu. Dan juga saya akan membuat hal yang sama juga seperti ini, yakni ada rata-rata, median, min, max, dan simpangan baku. Baik, rumus yang digunakan ya sama seperti yang di sebelah. Ini menggunakan rumus average, blok semua data, kemudian tutup kurung, enter. Kemudian, ini saya besarkan saja. Kemudian median itu menggunakan rumus median, blok juga semua data ini. Kurung. Baik, setelah saya research kembali, ternyata saya ketinggalan perintah yang pertama kali tadi, yaitu total. Saya lupa menambahkan total di sini. Total, ya total. Total keseluruhan. Rumusnya menggunakan sum. Dari katanya summary ya. Di blok saja. Ini jadi total keseluruhan dari data tersebut, data 2000 ini, 2000 ini, 11, 1827 itu 6.702. Baik. Kemudian di sini juga saya akan memberi kolom totalnya, sum, block, dan max. Min, maaf, ini salah ya.
bukan ini, tapi ininya saja. Baik, simpangan baku itu menggunakan rumus stdfi.com. Baik, jadi ini adalah keseluruhan dari hasil gender. Baik, selanjutnya saya akan membuat kolom years of experience. Jadi, saya akan membuat juga rentang kayak yang umur. Years of experience-nya ada dari berapa saja. Saya akan melihat yang 0, 0,5, 1, 1,5, 2, dan seterusnya sampai saya akan membuat 35 ya ini. Ada 34 dan seterusnya. Saya akan membuat 35. Tulis dulu years. Udah. 0, sampai 5, 6 sampai 10, 11. Nah, ini terdapat tidak kevalidan pada penginputan data. Di sini kan saya tadi menginputnya 6 sampai 10. Komputer itu apa? Menangkapnya itu tuh tanggal ya. Padahal kita maunya rentang kayak strip gitu. Jadi ini kita ubah saja format pada penulisan data ini. Yakni klik dua kali atau klik kanan pada mouse kalian. Kemudian di sini ada format cells, klik. Nah, di sini numbernya itu ganti teks. Oke. Nah, langsung saja kita ganti yang kita mau tadi. 6 sampai 10 dan otomatis tidak bakal keubah. Ini juga jadi 11 sampai 15. Nah, ini juga keubah kan? Kita ganti juga jadi teks. 11 sampai 15, kemudian 16 sampai 20, 21 sampai 25, 26 sampai 30, 31 sampai 35. Nah, setelah itu ini rumusnya sama kayak H sih. Dan ini juga hampir-hampir sama semua rumusnya. Jadi kita samakan saja. Yes. Kurung, blok, bagian years of experience, kemudian koma, tanda kutip, tanda lebih besar sama dengan 0, kutip, koma, blok lagi, years of experience, kemudian koma, buka tanda kutip, tanda kecil sama dengan 5, enter. Ini rumusnya kita salin saja supaya lebih mudah. Bentar. Sepuluh, 11 sampai 15, 1 sampai 25, 26. Sorry. 1, 1, 3. Baik, telah selesai. Jadi saya akan seperti biasa tadi menambahkan borders. Dan juga, oh ya, total
Rumus yang rumus yang digunakan sama sama seperti yang tadi-tadi. Baik, ini sudah semua. Dan kemudian yang terakhir adalah job title. Nah, karena ini job title banyak, jadi ya mungkin kita akan menggunakan cara pivot table tadi. Ini dengan mulai laptopnya. Saya akan pindahkan ke sini. Klik, kemudian insert pivot table. Oke, klik job title ke rows. Nah, karena ini tidak beraturannya, maksudnya ini sesuai dengan abjad. Padahal tadi kan di sininya nggak ada ya sesuai abjad. Nah, jadi kita akan mengubah tidak sesuai abjad juga. Sebentar. Berarti ini kita akan menambahkan nomor biar terlihat sesuai nomor makanya. Mungkin ini kita pindahkan ke sini kali ya. Maaf, sininya nomor. Saya akan copy dulu. Copy paste. Insert pivot table. Oke. Job title-nya di row. Nomornya di bentar. Job title-nya juga di value untuk menghitungnya. Nomor. Nah, sama menu-nya belum berurutan ya nomornya. Jadi kita akan urutin dulu. Kok laptopnya nggak bisa? Nih, klik value file settings, klik min, oke. Oke, benar ya. Setelah itu pada row labels ini, klik tanda panah yang ke bawah, more short options, kemudian manual you can drag items-nya ya diaktifin. Maksudnya di nonaktifin dan klik ascending A to Z. Nah, job title-nya diganti dengan min of no yang udah kita ubah tadi. Oke. Nah, setelah itu ini sudah terubah menjadi nomor berurutan. Langsung saja bisa di copy semuanya. Sebentar, saya akan merapikan. Nah, tinggal di copy, pindah ke sheet satu tadi. Nah, setelah ini jadinya seperti ini. Ini bisa dihapus. Kita pindahkan kiri dikit, dibesarin. Ini tidak bisa terlalu besar.
Ini kita ubah jadi job title, kemudian jumlah. Ini ya, jadi ini sudah sesuai, ada software engineer, data analyst, senior manager, sales associate, director, marketing analyst, product manager, sales manager. Sama seperti job title pada kolom yang belum kita apa-apain. Jadi lanjut kita akan membuat, kita akan membuat rata-ratanya, totalnya, dan lain-lain sebagainya. Total, kemudian ada rata, median, max, dan simpangan baku. Totalnya dulu ya. Sum, saya dari sini ke sini. Kemudian kemudian median rata-ratanya menggunakan rumus average. Jadi langkah-langkahnya itu sama semua. Jadi sesuai data saja. Makanya kita samakan semua. Median. Max. Simpangan baku. Nah, sudah. Alhamdulillah. Jadi datanya sudah terubah. Jadi ada rata-rata dan lain sebagainya itu. Ini saya ubah sedikit ya. Menjadi warna yang menarik untuk dilihat. Maaf, normal saja. Tapi supaya ada warna dan pembeda saja sini. Baik, setelah itu, setelah semua kolom satu persatu ini terisi, ada jumlahnya, rata-rata, total, median, max, min, simpangan bakunya. Saya akan membuat grafik, yaitu dengan mengeblok semua data ini, semua satu-satu ya. Saya akan memilih age dan gender mungkin. Sebentar, mengubahnya terlebih dahulu. Jadi tengah, data tengah.
Baik, dengan mengubahnya age to insert, kemudian recommend charts. Saya memilih recommend karena biar sesuai sama yang dipilihkan. Saya menggunakan ini dan klik OK. Nah, otomatis juga akan terbuat. Kemudian ada gendernya juga. Saya akan membuat gender insert recommend chart. Juga mungkin kalau yang lain juga bisa. Tapi ini rentang-rentangnya cukup tidak terlihat ya. Kurang terlihat, jadi ini saja mungkin. Nih, saya buat di sebelah sini. Nah, ini tadi yang gender. Kemudian ini yang age. Bisa juga didesain untuk membuat seperti apa gitu. Ini saya pakai Axis. Sebentar, ini yang age ya. Saya menggunakan Axis supaya terlihat ini adalah rentang umur. Ini adalah banyak banyak saja mungkin. Data data label supaya terlihat angka-angkanya itu berapa gitu. Baik, kemudian lanjut ke gender. Data label. Kemudian ini saya ubah desain. Seperti ini. Seperti ini juga. Banyak pilihan untuk membuat grafik ya. Jadi seperti itu. Nih. Mungkin sekian dulu video dari saya, pembahasan mengenai cara mengubah dan merapikan data ini menjadi beberapa kolom, dan terdapat juga kolom-kolom lain yang berisi jumlahnya, total, rata-rata, median, max, min, simpangan baku. Terdapat juga grafik dari masing-masing. Nah, terdapat juga grafik dari masing-masing data ini. Itu ada gender, kemudian ada umurnya juga. Terlihat beberapa, misalkan yang laki-laki itu ada 3674, age-nya juga seperti itu. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri mungkin dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.